Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Nuris Watin Uliyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri Indasin 2, Kecamatan Tambakboyo. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pandangan bahwa pemikiran atau prinsip ajaran Ki Hajar Dewantara sudah sangatlah lengkap seperti ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, 3N, yang mana 3N ini adalah niteni, yang artinya bahasa Indonesia adalah memperhatikan, niroke yaitu meniru, dan nambahi atau menambahkan, dan konsep ajaran lain dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian refleksinya adalah sedikit saya merefleksi betapa hebatnya para pendahulu beserta cendekiawan-cendekiawan lampau melalui dari menggagas kemerdekaan melalui ajaran pendidikan yang jika kita bayangkan sudah terpaut sangatlah jauh dari zaman sekarang. Tetapi ajaran dan nilai-nilai masih dapat kita rasakan, bahkan relevan sampai dengan sekarang. Pandangan dan pemikiran yang lintas generasi ini sesungguhnya merupakan anugerah khususnya bagi kita semua, khususnya para pendidik, yang dapat memodifikasi serta mengadopsi sesuai perkembangan zaman kita. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, kita dan saya khususnya sebagai seorang pendidik patut berbahagia apabila masih ada rasa semangat belajar dan berkembang yang mana tidak setiap individu memilikinya. Selanjutnya yaitu refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang disiram. Nah, di situ bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dan menghasilkan kualitas yang unggul. Demikian pun sebaliknya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita seorang pendidik menempatkan anak-anak bertumbuh kembangkannya semaksimal mungkin dengan pengalaman yang kita miliki dan memaksimalkan potensi diri pada peserta didik tersebut. Percaya atau tidak percaya bahwa anak-anak generasi sekarang itu sangat berinovasi dan kreativitas. Diakui atau tidak diakui, perkembangan dari peserta didik berperan penting dalam tumbuh kembangnya anak. Hanya bagaimana cara individu itu memanfaatkan tentang teknologi tersebut. Selanjutnya, ada sebuah cerita dari saya yang sudah saya baca beberapa kali bahwa ada kisah lama datang dari seorang pemuda berprestasi yang diterima di salah satu universitas terkemuka di Amerika. Setibanya mahasiswa di negara tersebut, dijemputlah dia oleh profesornya. Kemudian diantarlah pemuda tersebut ke kampusnya. Setibanya di kampus tersebut, pemimpin universitas, sebut saja rektor, menyambut dengan baik kedatangannya. Setelah pertemuan tersebut, rektor berpesan kepada mahasiswa, kamu ke sini. Susun rencana studimu, atur kurikulummu, sediakan kau praktek terbaik. Bapak Ibu guru, cerita ini sudah saya dengar sejak lama, jauh sebelum kurikulum merdeka dikenalkan. Bahwa sistem pendidikan di negara-negara maju sudah sedemikian rupa dikemas seperti kurikulum saat ini.
jika seyogyanya terlaksana dengan implementasi yang sesungguhnya. Kemudian proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Yaitu dengan cara perencanaan yang pertama adalah diskusi dengan teman sejawat, yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran. Selanjutnya, proses pelaksanaan yang saya awali yaitu dengan 1. Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknis diskusi. Yang ketiga, presentasi hasil pekerjaannya. Dan yang keempat adalah memberikan umpan balik. Kemudian untuk penutupnya adalah yang pertama adalah merefleksi dan menyimpulkan apa saja yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya. Implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di UPT SD Negeri Ndasin II yaitu terdapat gelar karya siswa menampilkan pameran hasil karya siswa dari P5, pameran seni rupa dan pentas seni yang bertujuan untuk mengeksplor bakat siswa. Dan yang terakhir adalah budaya prestasi dengan slogan tiada henti untuk prestasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.